Baik, imam itu adalah pemimpin. Ketika imam disebut imam, ketika itu juga tentu imam ini memiliki makmum, pengikut. Ketika imam mengangkat tangan kiri, makmum mengangkat tangan kiri. Ketika imam mengangkat tangan kanan, makmum mengangkat tangan kanan. Ketika dua-duanya diangkat takbir, maka makmumnya juga harus bertakbir. Ketika Yesus adalah penganut ajaran Taurat, maka Yesus pengikutnya harus mengamalkan ajaran Taurat. Ketika Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4 mempersembahkan hewan kurban, maka pengikutnya harus mengorbankan hewan kurban. Tetapi ketika ada makmum di belakang, ketika kemudian imamnya takbir tapi dia joget tepuk tangan di belakang, itu bukan makmum yang bagus. Ketika imamnya kemudian sujud, kemudian dia salto jingkrak, itu bukan makmum yang bagus. Itu pengikut palsu itu. Ketika kemudian imamnya membacakan sebuah ayat, di mana ayatnya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, makmumnya justru menggunakan bahasa Yunani, itu adalah makmum palsu itu. Yesus boleh jadi imam, tapi tengok siapa pengikutnya. Seorang imam yang baik akan melahirkan seorang makmum yang baik. Seorang makmum yang baik akan meniru imam yang baik pula. Tapi tengoklah Kristen, dia berimam kepada siapa? Imamnya siapa? Mempersembahkan manusia di atas tiang salib sebagai tumbal kepada dewa Molok. Satu yang Anda harus pelajari di sini. Dengarkan pernyataan saya. Ketika kemudian saudara mengatakan tentang Matius 16 nomor 21, kehendak Bapa berarti berbicara mengenai perjanjian lama, karena Bapa hanya berfirman di perjanjian lama. Bapa tidak pernah berfirman di perjanjian baru. Catat itu. Yesus yang mengatakan, enyahlah iblis. Kenapa harus dienyahkan iblis ini, si Petrus ini? Karena Tuhan sudah mengatur alur cerita. Apa alur cerita yang Tuhan buat kemudian? Kita baca di dalam Amsal 21 yang Tuhan bikin untuk Bani Israel. Apa kata Tuhan? Dengarkan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berpindahlah kamu wahai Petrus, engkau adalah iblis. Apa yang Tuhan kehendaki harus terjadi. Anak akan pergi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Apa kehendak Bapa? Anak akan diangkat, yang menebusnya adalah orang fasik. Anak akan diselamatkan, yang menggantikannya adalah pengkhianat. Jadi penyaliban itu harus terjadi, Petrus. Kamu tidak boleh membantah penyaliban itu. Penyaliban itu harus terjadi, Petrus. Tetapi aku anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Mari kita lihat di dalam Matius 24 nomor 26 kalau saya tidak keliru. Apa yang dikatakan di situ? Dikatakan di sana bahwasanya apa yang tertulis, ya, Matius 24 di akhir dikatakan bahwa anak manusia memang betul akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Itu tertulis di Matius berapa? Saya lupa. Anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Matius 26 nomor 24. Sorry, terbalik. Namanya juga Bible, jadi kebalik-balik. Di situ diterangkan di dalam Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis. Kalau berbicara sesuai dengan yang tertulis, yang ada tertulis berarti sudah ada. Kalau sudah ada berarti bukan kitab Matius, bukan Lukas, Markus, Matius, Surah Paulus, bukan. Karena sudah tertulis. Sementara pada saat Yesus berkata demikian, kitab perjanjian baru belum tertulis. Berarti tertulisnya di mana? Tertulisnya di perjanjian lama. Anak manusia, Yesus memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Ini kata siapa? Kata Yesus. Apa yang sudah tertulis? Amsal 21 nomor 18. Apa itu? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Apa orang fasik ini? Baca Amsal 23 nomor 17. Orang fasik ini adalah orang yang memakan suap. Siapa makan suap? Yesus. Di mana dalilnya Yesus makan suap? Orang fasik ini pemakan suap yang memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan hukum-hukum. Baca sekali lagi Matius 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menyerahkan orang yang benar. Dia yang menerima suap demi untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Siapa pelakunya?
Yudas, aku Yesus memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Tertulis di mana? Amsal 21 nomor 18. Orang fasik Yudas dipakai sebagai tebusan bagi orang benar Yesus, dan pengkhianat Yudas sebagai ganti orang yang jujur Yesus. Masih ada dalil yang tertulis? Ada. Di mana? Amsal 11 nomor 8. Jangan terbalik lagi ya, please. Betul sekali saudara-saudara, setelah kita melihat orang benar diselamatkan dari kesukaran. Siapa orang benar? Yesus. Orang fasik menggantikannya. Siapa orang fasik? Yudas. Kenapa orang fasik itu disebut Yudas? Kita lihat Amsal 17 nomor 23. Mudah-mudahan tidak terbalik. Orang fasik menerima hadiah dan upah dari pundi-pundi kemudian untuk membelokkan hukum Tuhan. Orang fasik menerima suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Seperti itu kan dalilnya? Betul teman-teman? Betul? Betul. Orang fasik menerima suap, Yudas menerima suap untuk membelokkan jalan dan hukum Tuhan. Amsal 11 nomor 8, orang benar Yesus diselamatkan dari penyaliban, lalu orang fasik Paul Yudas menggantikannya. Ini dalil. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 16 yang Anda baca tadi, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandukan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Elohim memikirkan orang benar harus diselamatkan, orang fasik harus menggantikannya. Orang jujur harus diselamatkan, yang kemudian menebusnya adalah orang pengkhianat. Maka penyaliban itu harus terjadi. Penyaliban tidak boleh kau batalkan, wahai Petrus, sebab Yudas sudah disiapkan untuk menggantikan aku di atas tiang salib. Nah, subhanallah, inilah kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Maka saudaraku, terimalah kebenaran bahwa sebenarnya yang kalian sembah itu adalah Yudas Iskariot. Demikian. Masya Allah. Baik, ya, baik. Ini ya, Mantap. saya bicarakan tadi. Tadi Bapak ini berputar-putar lagi. Yesus telah berbicara, dia akan datang untuk menderita dan mati, lalu bangkit. Dia akan datang untuk menebus dosa dunia. Lalu seperti yang dikatakan kepada Yohanes, lihatlah ini domba, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dikatakan seperti itu. Oke, Bapak bisa bilang di dalam Amsal ada tertulis orang fasik menjadi tebusan orang benar. Apakah Yesus orang fasik? Tentu tidak. Yesus adalah orang benar. Jadi orang benar adalah tebusan untuk banyak orang. Jangan dibalik dalilnya, Bu. Nah, Jangan kalimatnya orang dengar dulu. Ini Jangan tulisannya. Jangan, bukan terbalik. Saya tanya, dikatakan orang fasik menjadi tebusan orang benar. Apakah Dipakai. Iya, dipakai. Apakah ada ayat yang dikatakan orang benar menjadi tebusan orang fasik? Enggak ada. Tidak ada. Ya Siapa sudah. yang fasik? Yesus Ya, atau tidak Yudas? ada. Yesus tidak fasik. Yesus, kalau Yudas? Ya, Yudas orang fasik. Nah, orang fasik Nah. dipakai tebusan untuk Orang benar. siapa yang benar? Yesus benar. Nah, berarti Yesus ketika dianggap ingin disalibkan digantikan oleh orang fasik. Siapa yang menggantikannya? Ya, tapi Yesus, apakah orang benar tidak bisa menjadi tebusan untuk orang banyak? Ayo. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini Anda membaca sendiri orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Kenapa Anda membantah firman Tuhan? Ente siapa? Sakit? Lah, iPhone. tidak seperti itu, Pak. Tunggu bentar. Dalilnya? Tunggu bentar. Dalilnya dari mana? Orang si Yudas ini bahwa Orang fasik. dia adalah dia yang telah digantikan. Di mana di dalilnya di dalam Al-Qur'an dikatakan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an. Yudas ini enggak. Bapak kan berbicara dengar dulu. Bapak kan berbicara, sedangkan di Bible dikatakan bahwa Yesuslah yang disalibkan. Apa Lalu alasannya Bapak Yesus berbicara. disalibkan sementara dalil yang tertulis menurut Yesus Inilah sendiri nih? Anak domba Anak Allah itu yang pengakuan pengarang menghapus Yohanes. dosa Itu dunia. Oke, itu pengakuan siapa? Bapak bisa bilang Itu pengakuan siapa? Yohanes 1 nomor 29 itu pengakuan siapa?
pengakuan Yohanes. Yohanes sekarang pengakuan Yesusnya. Dengar pengakuan dulu. Yesusnya gimana? Yesus berkata apa? Anak manusia, aku akan datang ke Yerusalem, lalu aku akan menderita. Oh salah, Matius 16 itu bukan ucapan Yesus itu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini ucapan Yesus atau bukan? Baca. Enggak, saya tanya. Matius 16 nomor 21 kan? Di situ ada tulisan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini ucapan Yesus atau ucapan orang lain? Bentar, dibaca semua Pak ayatnya. Enggak, saya tanya dulu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini ucapan Yesus atau ucapan wartawan? Jawab. Ucapan wartawan. Ucapan wartawan. Bentar Sementara ya, Yesusnya mengatakan, dengar. Sementara Yesusnya mengatakan, dengar. Yesusnya yang berkata, Bung, kita harus percaya kepada Yesus, jangan percaya wartawan. Yesusnya berkata, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandukan bagiku." Sebab bukan yang dipikirkan manusia yang harus terjadi, tapi apa yang dipikirkan Elohim yang harus terjadi. Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Amsal 11 nomor 8. Ini pikiran Elohim. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa orang benar? Yesus. Diselamatkan dari kesukaran, berarti Yesus mengalami kesukaran kan? Ya. Tapi untuk dibunuh digantikan oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Yudas atau Yesus? Yudas. Siapa orang benar? Yesus. Yang diselamatkan siapa? Orang benar. Yang menggantikannya siapa? Orang fasik. Berarti yang di tiang salib ini siapa? Bom-bom. Saya baca lagi. Silakan. Ya. Bentar ya. Narasinya udah bener, Song, tapi jawabannya salah. Bukan. Sebentar. Sambil menunggu Song ya, ini Bang kita baca LSM, gini. bentar, Benar. Song, bentar, izin bentar ya. Bang LSM, Muslim apa Kristen monitor? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, lanjut Bang Song, lanjut. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan pernyataan Yesus itu di dalam doanya dia selalu berkata, "Jadilah sesuai kehendakmu." Yes. Katakan ini apa? Cawan itu adalah penderitaan itu. Iya. Pertama dia berkata, cawan ini jika bisa berlalu, tetapi dia selalu diakhiri dalam doanya, "Jadilah sesuai kehendakmu." Berarti sesuai dengan kehendak siapa? Ya. Sesuai kehendak iblis, sesuai kehendak imam-imam Parisi, mahkamah agama, atau sesuai dengan kehendak Bapak Elohim? Kehendak Bapaknya. Aku datang. Kehendak Elohimnya mana agar Yesus dibunuh? Kenapa? Mana? Kan sesuai kehendak Bapak kan, bukan sesuai dengan kehendak iblis, sesuai dengan kehendak tentara Romawi atau imam-imam Yahudi atau kehendak gereja kan, bukan kan? Tapi kehendak Bapak Elohim kan. Nah, mana tunjukkan kehendak Bapak Elohim agar anaknya, yaitu hambanya yang suci ini dibunuh di atas tiang salib? Mana? Tertulis di mana itu? Bentar. Beberapa kali di dalam yang narasi tadi kan sudah dikatakan, walau Bapak bicara itu adalah, oh itu bukan perkataan Yesus, tetapi itu sudah dituliskan di dalam Alkitab seperti itu. Loh, Jadi kalau Bapak menolak itu, Bapak jadi saudara menolak. saudara menganggap Matius ini adalah Bapak. Harusnya doanya Yesus begini, berarti Yesus maju sedikit, "Ya Matius, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, wahai Matius." Itu baru cocok. Ini Bapak, bukan Matius. Sedangkan narasi yang Anda bawa di dalam Matius 16 ini, itu adalah ucapan Matius. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Ini ucapan siapa? Elohim atau Matius? Nah, Gitu. Matius.
Matius. Semua apa yang di Alkitab dituliskan itu adalah dituliskan Tuhan menjaga firman-Nya. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Bentar. Sabar, Mari kita Pak. buktikan. Kalau ucapan Anda itu betul, bahwa semua yang tertulis di kitab saudara itu adalah firman Tuhan. Mari kita baca ayat 20, Matius 20 ayat 28. Ya. Katakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan Kata siapa? untuk melayani Kata siapa? dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Oke. Itu Tadi saya memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak kata orang. Matius. Tidak seperti itu. Itu perkataan Kata Yesus. Matius. Tidak bisa semena-mena, Bapak. Kalau ada ayat yang Bapak Anda tidak boleh memfitnah Yesus yang berkata, apalagi memfitnah Tidak Elohim yang berkata. Sementara Tidak itu seperti adalah ini perkataan perkataan Matius, pengarang Emang Matius. kalau kata Matius kenapa Juma? Kalau Berarti kata bukan Matius firman kenapa? Tuhan, Kuclo. Kenapa Juma? Kalau kata Matius itu bukan Tuhan. Berarti bukan Jadi kalau kata Muhammad, kata Muhammad itu sabda, itu hadits namanya. jadi itu layak diakui nggak? Diakui dong. Lo dia orang terpercaya kok dia nabi kami. Yang masalah ini adalah Anda. Ucapan Yesus Anda tidak percaya. Lalu Anda mengatakan apa yang tertulis di dalam Bible itu adalah firman Tuhan. Saya bacakan kepada saudara. Yohanes 4 nomor 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi. Ini peribahasa, apakah ini firman Tuhan? Ini peribahasa apakah firman Tuhan? 2 Petrus 2 nomor 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, yaitu guguk kembali lagi muntah ke mulutnya dan babi yang mandi kembali ke kuat. Ini firman Tuhan atau apa ini? Ini peribahasa loh ini. Peribahasa ini yang tertulis di kitab saudara nih. Ini peribahasa. Benarlah peribahasa yang berbunyi. Ini bukan firman Tuhan. Jelas-jelas peribahasa kok disebutkan di situ. iPhone. Belum lagi Paulus berkata di banyak tempat dalam kitabnya. Paulus berkata, menurut pendapatku. Loh, ini firman Tuhan. Paulus mengaku banyak dalil di dalam kitab saudara. Menurut pendapatku. Loh, ini firman Tuhan? Bukan. Kenapa bisa? Karena Paulus sudah mengaku menurut pendapatku. Berarti itu bukan firman Tuhan. Paham ya? 1 Korintus 7 nomor 12 misalnya. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Ya, menurut pendapatku. Kalau menurut pendapat Paulus berarti itu firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan pendapat Paulus ini adalah firman Tuhan, berarti Anda menuhankan Paulus, gitu. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa Paulus ini bahwa semua yang tertulis di dalam kitab saudara itu adalah firman Tuhan, karena di situ juga banyak yang bukan firman Tuhan. Oke ya? Boleh. Ada lagi? Ya, boleh saya bacakan bentar. Ya. Coba. Dikatakan Matius ayat 20. Matius 20 ayat ke-18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan Itu ucapan siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini kata-kata Yesus, Pak. Di mana itu tertulis? Matius 20 ayat Matius 20 ayat 18. Oke. Silakan dibaca. Oke. Matius 20 nomor 18. Kita mundur dulu supaya kita tahu ini ucapan Yesus atau ucapan penulis. Nomor 17-nya, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri.
dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Nah, ini menurut pengakuan daripada penulis Matius. Itu tulisan merah bukan? Iya, ini menurut siapa Yesus berkata seperti itu? Pak, Bapak jangan sembarangan bilang firman saya ini nggak bagus, ini ditolak, semua aja ditolak. Loh, Pak. Nggak usah kita bukan berdebat. bukan begitu. Anda kan mengatakan. Saya sudah kasih beberapa. Oke, Ya, Bapak baik. bilang tolak ini, tolak semua Baik. saja ditolak, Pak. Kalau gitu. Baik. Kita nggak Oke. usah berdebat. Baik. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yudas ini anak manusia atau anak ayam? Anak kucing. Oh, anak kucing. Oke, baik. Nah, kita baca Matius 20 nomor 17. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem, dan anak kucing akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dengan hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, supaya diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini Yudas anak manusia atau bukan? Yudas anak manusia? Enggak, bukan anak manusia. Ini ditunjukkan kepada Yesus. Pengkhianat, orang fasik yang menerima suap ini anak manusia atau anak kucing? Tanyakan, baik kalau Bapak mau bicara anak manusia, kita baca ayat Matius 24. Loh. Kedatangan anak manusia di awan-awan. Iya, saya tanya, Yudas ini termasuk anak manusia atau tidak? Anak manusia di sini ditunjukkan Anak manusia. bukan jangan potong-potong, Pak. Saya ulang pertanyaan saya, Boleh tolong gitu. pasang kuping baik-baik. Yudas ini anak manusia atau anak ayam? Dia itu kucing. Kucing. Manusia itu manusia biasa. Anak Manusia. Yudas itu juga anak manusia. Berarti sekarang kita pergi di Yerusalem dan Yudas akan diserahkan kepada imam-imam juga boleh. Itu. Pak Bom-bom ini anak manusia atau bukan? Bapak nggak boleh pakai. Bom-bom itu anak manusia atau anak gorila? Coba jawab. Tidak seperti itu. Berarti bom-bom juga bisa duduk di sini. Siapapun yang kemudian yang mengalami tentang apa yang dituliskan oleh Elohim di dalam Amsal 23, Amsal 17 nomor 23, menerima suap dan adalah orang fasik, dialah yang harus disalibkan. Saya bacakan. Silakan. Bapak pakai anak manusia berarti Yudas ya, Bapak bilang ya. Ya, Kita betul. buka Matius 24 ayat 30. Oke, silakan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan Itu nanti kedatangannya yang kedua, datang Tante. di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan. Itu kedatangannya yang kedua, Saya Tante. pertanyaan, itu yang datang Yesus, anak manusia di situ siapa yang datang? Yesus atau Yudas? Yesus diselamatkan ke langit dan Saya datang lagi tanya, dari langit. Apa Enggak, masalahnya? Tadi kan Bapak mempertanyakan anak manusia itu adalah Yudas. Iya. Anak manusia di sini siapa? Anak Yudas manusia, kalau yang di dalam Matius 24 nomor 30, anak manusia di situ adalah Yesus. Tapi yang disalibkan ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau yang disalib ini bom-bom, apakah bom-bom anak manusia? Anak manusia. Kalau yang disalib ini Yudas, apakah anak manusia? Anak manusia. Untuk mengetahui siapa yang disalibkan, maka cari identitas itu. Siapa? Satu, pengkhianat. Dua, orang fasik. Ketiga, pemakan suap. Yang keempat adalah orang terkutuk. Di mana Yesus Anda ingin dudukkan? Fasik, pengkhianat, suap, terkutuk. Di mana Yesus di situ bisa duduk? Jawab. 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 Ada 4 indikasi yang mati di atas tiang salib. Pertama, orang fasik. Kedua, pengkhianat. Ketiga, pemakan suap. Keempat, orang terkutuk. Di mana Yesus Anda hendak mendudukkannya di situ? iPhone. Jawab saya. Jawab. Jawab. Sorry, tadi jadi mute. Tadi kan Bapak Ya. pakai
ayatnya bahwa anak manusia itu memang harus mati. Ya Iya, kan? anak Salib. manusia memang harus mati Lalu karena Bapak penyaliban itu bertanya, harus ada. anak manusia itu si Yudas. Lalu saya berikan ayat 24 ini. Lalu Bapak bilang Yesus, anak manusia di situ. Loh, memang nggak Yesus boleh. akan datang Bapak menjadi semau-maunya. hakim karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Orang-orang yang menuhankannya. Anda terdakwa. Gini. Berarti Dia anak akan datang manusia yang menghakimi tadi, saudara. Anak manusia yang menderita itu adalah Yesus, Pak, bukan Yudas. Nggak boleh Bisa Bapak comot jadi, masukin. bisa jadi Yesus Tidak yang menderita, ada. bisa jadi Yesus yang ditonjok, bisa jadi Yesus yang kemudian ditampar, bisa jadi. Tapi yang mati di atas tiang salib, orang itu harus lulus uji, ada. memenuhi syarat. Yang pertama pengkhianat, yang kedua dia adalah orang fasik, yang ketiga pemakan suap, yang keempat manusia terkutuk oleh Tuhan. Oke, Apakah Yesus lolos di situ? saya sandingkan juga nih ya dengan Iya. Al-Baqarah 210. Kok lari ke Al-Quran? Dikatakan seperti ini, gimana tidak tuh? ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah. Nah, ini Allah sendiri yang datang bersama Itu di malaikat. mana? Di mana Dalam itu? Di mana? naungan Iya, di mana? Itu di dunia atau di surga? perkara telah diputuskan. Itu di Dia akan mana? datang Kejadian dari itu awan- terjadinya awan di mana? bersama Jangan Anda itu ini terjadinya di mana? Dan yang datang ini apa? Yang datang ini adalah azab Allah. Bukan Allah yang datang. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal gamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Tak ada orang Islam yang bisa Anda bodohi, tak ada. Ini bukan gereja, Bung. Al-Baqarah ayat 21 ini bercerita tentang azab. Kenapa bercerita tentang azab? Anda coba baca kemudian Al-Furqan ayat 25. Saya bacakan Al-Furqan ayat 25. Allah itu. Hei, Bible aja Ini Anda nggak adalah paham kok larinya ke plagiat, Al-Quran. Pak. Ini adalah kopi dari Matius 20 ayat 30. Matius 24 itu bercerita tentang kedatangannya nanti di bumi. Sedangkan ketika bercerita Al-Baqarah ayat 210 itu bercerita tentang hari setelah kiamat. Coba baca di Al-Furqan ayat 25. Jadi tak ada orang Islam. Brojok. Wa yauma tashaqqaqus sama bil gamam wa nuzzilal malaikatu tanzilan. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Mampus. Ini bercerita tentang kiamat, bukan bercerita tentang Yesus atau Isa. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal gamam. Ini bercerita tentang azab, bukan bercerita tentang Allah. Yang datang ini azab Allah. Datangnya azab Allah bersama dengan malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ini bercerita padang mahsyar ini. Ini bercerita padang mahsyar ini, pada mahsyar. Ini pada mahsyar orang bercerita ini, bukan bercerita tentang Yesus. Lempar aja, Bang Abuya, IWG lempar aja. Lempar keluar aja dia. Ya, tendang laut merah IWG. ya. Ya. Tendang aja ke laut dia. IWG, terima kasih. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan saya bahwa Al-Baqarah ayat 21 ini, 210 ini bercerita tentang setelah kiamat atau sedang terjadinya kiamat. Apa yang dimaksud di sini adalah azab. Baca Al-Furqan ayat 25. Wa yauma tashaqqaqus sama bil gamam wa nuzzilal malaikatu tanzilan. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah. Berarti ini bercerita tentang apa? Tentang apa nih? Kiamat. Sedangkan Yesus di dalam Matius 24 nomor 30 yang Anda baca itu adalah cerita ketika kemudian kedatangannya yang kedua di akhir zaman. Akhir zaman itu belum kiamat. Jangan Anda sandingkan karena di situ ada awan, karena di situ ada malaikat. Oh, itu adalah Yesus. iPhone. Jangan, Bung, jangan. Tak ada orang Islam yang mampu kalian bodoh-bodohi selama para apologet Islam ini masih hidup. Tak ada. Oke? Jadi kesimpulan kita adalah
Orang yang disalibkan adalah pengkhianat, orang yang disalibkan itu adalah orang fasik, orang yang disalibkan itu adalah pemakan suap, orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang PR-nya adalah siapa di antara orang yang memenuhi 4 kriteria ini? Yesus atau Yudas? Yang memenuhi persyaratan indikasi 4 ini, dialah yang mati di atas tiang salib. Maka kalau Anda menemukan itu adalah Yesus, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata yang fasik, pengkhianat, makan suap dan dikutuk oleh Allah itu adalah Yudas, maka sadarilah 2000 tahun yang Anda sembah adalah Yudas Iskariot. Demikian dari Bang Suma. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi bagi kita semua, khususnya kepada saya pribadi. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang ada di dalam kitab saudara Kristen. Anda tidak mau terima, tak masalah. Anda terima juga, pasti Anda bermasalah dengan keluarga dan perpuluhan di gereja. Demikian. Kalau sudah tidak ada lagi pasien, saya standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu, Gurunda. Ngopi dulu. Bang, itu Dewa mau nimpalin sedikit bang mengenai soal Yesus katanya konon turun di awan-awan. Itu ternyata hoak bang. Ternyata hoak dan ayatnya bertentangan dengan Ibrani 10 nomor 12 bang. Silakan dibuka. Ibrani 10 nomor 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Berarti Artinya di sini Yesus lumpuh. Lumpuh Yesus itu tidak bisa turun lagi. Ini bertentangan ayatnya dengan Ibrani 10 nomor 12. Jelas di sini ya. Ayatnya silakan Jadi dibuka. dia duduk selama-lamanya gitu. Selama-lamanya. Artinya selama-lamanya itu apa sih bang? Selama-lamanya apa ya? Tergantung kalau Pak Forever. Bom bersin bisa aja putus ini dalil. Itu forever bang, artinya bahasa Inggris itu. Oh, bahasa ya. Inggris. Artinya forever itu apa? Ternyata Yesus lumpuh. Yesus tidak pernah turun kembali menurut ajaran kekristenan. Tapi di dalam Islam jelas bahwa Nabi Isa akan turun yang kedua kali. Mantap. Tapi di situ dikatakan dalam bahasa Yunaninya dia nekes. Mau bahasa Yunani, bahasa apa, yang jelas mereka menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi Dia nekes. Dia nekes itu apa bang? Artinya selama-lamanya loh. Iya, dia nekes, bener. Jadi dia selama-lamanya duduk di situ. Iya. Jadi ini tidak pernah berdasarkan- berdiri. Nggak pernah. Jongkok? Nggak pernah berdiri, betul. Tidak Nungging? pernah. Tidak pernah. Sujud, Tidak pernah. baring, Tidak pernah. iPhone. Karena jelas Yesus di situ lumpuh bang, lumpuh Yesus itu. Masya Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh, Bang Dito. Saya tadi nyari pasien saya, Gurunda. Kemana Waduh. tadi yang mukanya gosong dari itu? Waduh. Itu murid sampean. Iya, pasien saya tadi itu. Oh, ini ada guru Maaf, nih, maaf. ada guru. Guru di rumah ibadah nyembah Yudas. Coba tanya. Iya. Yang ngajarin menyembah Yudas siapa? Coba tanya. Pak Guru, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa, Pak Guru? Coba dengarkan jawabannya. Buka mute-nya dulu dong, guruku. Ya. Selamat malam muridku Suma. Iya, malam Pak Guruku. Pak Guru mau nanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa, Pak Guru? Janganlah engkau mencobai gurumu. Wah, karena gurumu lumpuh otaknya, gitu ya? Gak bisa menjawab, gitu ya Pak Guru? Gimana muridku Suma? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa, Pak Guru? Kata Pak Guru, Jangan begitu. iPhone. Bagaimana muridku Suma? Pertanyaan saya Pak Guru untuk yang ketiga kalinya, 1 tambah 1 lagi sama dengan berapa? Ini Zuma muridku paling bodoh di kelas ini. Bahasa kasih mulai keluar ini.
Pak Guru. Coba bang, Dikasih duren. saya pengen ngasih ayat ke dia bang. Tunggu. Saya ingin cerita tentang guru saya ini. Waktu dia pertama kali masuk mengajar di sekolah saya, dia menggunakan rok pink, hak tinggi, baju batik, tapi dari daster. Nah, lalu kemudian kita kasih suguhkan durian di mejanya. Pak Guru silakan makan. Apa yang terjadi? Satu keanehan dan satu keajaiban. Yang dimakan kulitnya, teman-teman. Isinya dibuang. Katanya di tempatnya memang diajarkan yang harus dimakan di buah durian itu kulitnya. Karena kalau dikatakan kulit durian baru cocok dengan disebut duri. Karena nama durian itu berasal dari kata duri. Maka alasannya yang harus dimakan adalah kulitnya. Karena di situ durinya. Isinya ya kagak kata dia. iPhone. Gimana Zonya? Gimana? Itu tadi Pak Guru. Satu tambah satu sama dengan kulit durian. Dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk